Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 4 untuk momentum dan impuls. Kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Di latihan 4 nomor 1, sebuah senapan dari 1,5 kg, maksudnya masanya ya ini. Jadi massa senapan mengeluarkan sebuah peluru. Jadi massa peluru 2 gram dengan kecepatan 400 meter per detik. Kecepatan pelurunya berarti jika senapan ditahan oleh gaya 16 Newton, lama senapan tersebut akan tidak bergerak. Berarti ini adalah delta T nya sebenarnya. Agar lebih memahaminya, coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. Ingat, ini F. Misalkan ada seseorang memegang senapan. Anggaplah ini senapannya ya. Nah, berarti dalam keadaan awal ada massa orang dengan massa senapan bersama, tetapi dia diam, kecepatannya 0. Kemudian keadaan berikutnya adalah dia menembakkan peluru dengan menggunakan senapan tersebut. Berarti terpisah nih, ada massa orang dan terlempar massa peluru dengan kecepatan peluru. Ingat efeknya apa? Efeknya bahu atau seseorang ini akan terdorong ke kiri, ke belakang. Jadi kecepatan orangnya atau senapannya. Jadi kalau kita gambarkan hukum kekekalan momentum, momentum awalnya 0. Kenapa? Karena sistem baik senapan maupun orang dia diam, berhenti. Kemudian terlepas massa peluru, kecepatan peluru ke kanan, jadi berlawanan arah massa orang atau massa senapan ya, kita orangnya tidak ditinjau ternyata, senapan kali kecepatan senapan, sehingga kecepatan senapan ini pindah ruas ya, massa peluru kali kecepatan peluru per massa senapan. Kita dapatkan massa pelurunya adalah 0,002 karena gram ke kilo dibagi 1000 dikali dengan kecepatan peluru yaitu 400 dibagi dengan massa senapan 1,5. Kita dapatkan sekitar 1,6 per 3 meter per second. Kemudian ini tahap pertama ya. Tahap kedua kita gunakan impuls sama dengan perubahan momentum, sehingga gaya kali perubahan waktunya sama dengan massa senapan kali kecepatan senapan dikurangi kecepatan senapan mula-mula. Gayanya 16, waktunya adalah ditanyakan ya. Massa senapannya 1,5 dikali dengan ini 0 ya. Mula-mula. Jadi kecepatan senapan 1,6 per 3. Jadi delta T-nya ini sekitar 0,05 detik. Jawabannya adalah B. Di nomor 2, sebuah bola yang bermassa 0,5 kg bergerak dengan kelajuan 2 meter per second. Jadi ini massa bola, kecepatan bola berarti. Pemain sepak bola menendang dengan gaya F searah gerak bola. Agar kelajuan bola menjadi, berarti kan ketika ditendang berlawanan ya. Kecepatan bola akhirnya berarti negatif. Kaki pemain harus menyentuh bola pada jarak, berarti ini delta S-nya yang terjadi ya, yang ditanyakan. Untuk mengetahui delta S, berarti kita cari delta T-nya dulu. Agar kita lebih memahaminya, coba kita gambarkan. Ceritanya ada bola, kemudian ada kaki. Jadi kalau kita ini massa bola, kecepatan bola, sehingga ketika ditendang kecepatannya berarti berbalik ya. Jadi bolanya, nah gini, massa bola, kecepatan bola akhir. Oke, kita sesuaikan dengan gambar ini saja. Berarti VB awalnya ke kiri, akhirnya ke kanan. Berarti kita anggap ini positif. Kemudian ada massanya, ada gayanya di sini. Ini ada gaya F, berarti berlaku ada delta T di sini. Kemudian yang ditanya adalah
kaki pemain harus menyentuh bola pada jarak. Jadi ketika ada di sini ada bagian sentuhan, dia menendang secara penyok gitu bolanya. Jadi kalau digambarkan ini kaki, nah bolanya seakan-akan gini ketika menendang. Nah, yang kita cari adalah ini, delta S ini. Berarti yang pertama kali kita tinjau adalah pakai momentum awal sama dengan momentum akhir, atau pakai impuls langsung. I sama dengan perubahan momentum, F kali delta T sama dengan massa bola ya, dikalikan dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal bola. Oke, F-nya adalah 50 kali delta T, massa bolanya adalah 0,5, kecepatan akhirnya 4, ke kanan positif, dikurangi minus 2 karena ke kiri ya. Berarti delta T-nya adalah 0,5 kali 8, 6 dibagi dengan 50. Jadi sekitar waktunya adalah 0,06 detik. Nah, seberapa jauh benda kaki ini menyentuh ke dalam bola? Berarti kita bisa gunakan usaha sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu gaya kali perubahan posisi dikali dengan setengah massa bola kali kecepatan bola akhir kuadrat dikurangi kecepatan bola awal kuadrat, sama dengan, nah kita masukkan ini 50 kali delta S nya, setengah massa bolanya adalah 0,5, kemudian kecepatan bola akhir kuadrat 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, berarti delta S nya sekitar 0,06 meter atau sekitar 6 mm kecil ya. Jawabannya E berarti. Di nomor 3, seorang anak dengan massa 45 kg naik skateboard. Berarti ini massa orang naik skateboard bermassa 2,5. Ini skateboardnya. Skateboard meluncur dengan kecepatan, berarti kecepatan skateboard. Jika anak tersebut meloncat ke belakang dengan kecepatan orang, jadi negatif ya. Kecepatan skateboard sekarang adalah, untuk memahaminya kita gambarkan dulu. Jadi kalau ini ada skateboard misalkan, ini ada orangnya bergerak bersama, berarti ini ada massa orang ditambah dengan massa skateboard, baru ini kecepatan skateboardnya. Kemudian anak tersebut meloncat ke belakang, berarti ini misalkan skateboard orangnya, berarti massa orang, ini kecepatan orang, massa skateboard, kecepatan skateboard. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir, berarti massa orang ditambah massa skateboard dikali dengan kecepatan skateboard sama dengan massa skateboard kali kecepatan skateboard dikurangi massa orang kali kecepatan orang. Massa orang ini 45 ditambah dengan massa skateboard 2,5, kecepatan skateboardnya 6. Kemudian massa skateboardnya yang 2,5 dikali dengan kecepatan skateboard yang ditanyakan ya, akhir, dikurangi dengan 45 massa orang, V0-nya adalah min 2. Kenapa ditulis 2 saja? Karena sudah masuk ke arah min itu ya, menunjukkan arahnya. Sehingga ini 47,5 kali 6 sama dengan 2,5 V skateboard dikurangi 90. Sehingga V skateboard ini sebenarnya adalah 90 ditambah 285 dibagi dengan 2,5 atau 375 dibagi 2,5, yaitu 150 meter per detik. Jawabannya adalah E. Berikutnya kita simak nomor 4. Sebuah balok mengalami gaya tetap sebesar 50 Newton, ini F-nya, pada lintasan lurus dalam jarak
50 delta S. Jika akibat gaya tersebut kecepatan benda berubah jadi V awal dan ini V akhirnya dengan arah yang tetap, maka ditanya massa bendanya bagaimana. Meskipun ini bisa dikerjakan dengan menggunakan hukum kekekalan energi, tapi kita coba gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu kaitan hubungan antara impuls dan momentum, perubahan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum, berarti F kali delta T akan sama dengan M kali V akhir dikurangi V awal. F-nya adalah 50, jadi delta T sama dengan massanya adalah kita tidak tahu. Kemudian V-nya yaitu 3 dikurangi 2 karena dua-duanya positif. Nah, kalau kita perhatikan di sini ketika menggunakan konsep hukum hukum kekekalan momentum di mana ada hubungan impuls dengan perubahan momentum, kita lihat ada dua variabel yang diperlukan. Berarti di sini kita gunakan saja hukum usaha dengan perubahan energi kinetik, yaitu F kali delta S sama dengan setengah M kali kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. 50 dikali 50 sama dengan setengah massanya 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, berarti 2500 sama dengan setengah M dikalikan 5, berarti M-nya adalah 2500 dibagi 5 itu 500 kali 2 berarti 1000 kilogram. Jadi jawabannya adalah C ya, tidak bisa menggunakan hubungan antara impuls dan perubahan momentum karena ada dua variabel yang tidak diketahui. Terakhir kita simak soal nomor 5. Sebuah benda dijatuhkan di atas lantai. Tepat sebelum mengenai lantai, energi kinetiknya adalah E. Tepat saat terpantul, energi kinetiknya adalah 1/4 E. Ditanyakan koefisien restitusi. Untuk bisa mengerjakan ini, kalian ingat-ingat kembali ketika benda jatuh, jadi dia gerak jatuh bebas. Kita sudah tahu bahwa V mula-mula akar 2G H mula-mula. Berarti ini sebenarnya kita bisa ubah menjadi energi kinetik mula-mula, yaitu setengah M V0 kuadrat, yaitu setengah M kalau dikuadratkan berarti 2GH 0 atau sama saja dengan MGH 0 seperti energi potensialnya ya. Kemudian gerak vertikal ke atas, kecepatan akhirnya sama dengan akar 2GH akhir, yaitu berikutnya ya. Jadi kalau gitu energi kinetik akhirnya berarti sama setengah M V akhir kuadrat sama dengan setengah M 2GH akhirnya sama dengan MGH akhirnya. Kita tahu sebenarnya kalau koefisien restitusi itu akan sama dengan akar dari H akhir per H mula-mula. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nih H mula-mulanya berarti sebenarnya adalah energi kinetik mula-mula per Mg. Sedangkan ketinggian akhirnya adalah energi kinetik akhir per Mg. Dengan kata lain, ketinggian sebanding dengan energi kinetiknya. Berarti akar dari energi kinetik akhir per energi kinetik mula-mulanya. Atau akar dari energi kinetik akhirnya adalah sebesar 1/4 E. Sedangkan mula-mulanya adalah E. Berarti ini setengah koefisien restitusinya, yaitu jawabannya adalah B. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan 4 dari nomor 1 sampai 5. Kalian tetap simak, pelajari kembali pembahasannya agar kalian siap mengikuti tes online-nya.